Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ashabihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar dari Al-Ustaz Muhammad Alidan beserta keluarga besarnya, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustaz Yusuf SPDI, Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah Bapak Hadi Rais, Bapak Ketua RW 026 Bapak Lito SD, dan para hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami hormati, kenyang-kenyang. Alhamdulillah wa syukurillah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bertepatan pada malam Nisfu Sya'ban, salah satu malam yang amat mulia untuk kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang oleh Ustaz Alidan beserta keluarganya untuk mendoakan, mengirimkan surah Al-Fatihah, membacakan surah Yasin. Sudah berapa kali baca Yasin tadi, Pak? 9 kali, Masya Allah. Nah, kalau orang itu baca Yasin dari jam berapa? Tadi dari asar. Dari habis asar, alhamdulillah baru jam 7.15 Pak. Ya, masih kuat orang agak kira-kira. Masih sore, minggu Pak. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim, bisa berkumpul, bisa hadir di kediaman sahibul bait yang mana tujuannya adalah untuk mendoakan beliau punya orang tua yang pada beberapa tahun lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita mendoakan daripada keluarga besar almarhum Bapak Hajian dan Bapak Atam dan Ibu Hajati Hari binti Sajaran dan keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya Rabbah dari jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bang, kalau bisa enggak usah pakai eho, Bang. Ada sensasinya udah. Jangan pakai oda. Mantul enggak dapat ketemu teman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam merupakan malam yang amat mulia. Tadi alhamdulillah saya bisa hadir, bisa kumpul ke tempat ini dalam rangka silaturahim Imam Ustaz Alidan, mendoakan beliau punya orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita Pak rada-rada turun, rada-rada kurang kuat. Tadi kita lewat laut tuh. Saya lewat laut hampir aja keter, Pak. Ini saya dengar kagak ada yang baca surah Yasin, nggak ada yang baca tahmid, dan bukan Pak ada di sana. Kita lewat situ nanya sama diri kita pribadi nih, ya, ini orang kapan Nisfu Sya'ban? Padahal malam ini adalah malam yang amat luar biasa. Nasib kita, rezeki kita,
usia kita bisa kalanya Allah tetapkan, bisa kalanya Allah hapus semua kejelekan, tergantung malam hari ini. Makanya kita lewat situ kadang-kadang kita lihat tuh, ya Allah perempuan baru pakai baju ada yang dipakai. Ya, kita lihat habis nisfu, enggak dilihat barang cakep. Ya, ambil dari bawah, usah tiket. Usah kalau gratis saja kalau di belakang aja. Usah kasih berdoa. Masya Allah. Kali ini dia mau dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, salah satu karakter orang-orang yang beriman adalah senantiasa mendoakan orang-orang yang sudah tiada. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan orang-orang setelah mereka, senantiasa orang yang beriman itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu keimanannya di antara kami. Maka kita nih hadir di tempat ini bukan hanya semata-mata mendoakan almarhum apa. Mudah-mudahan almarhumah amalnya udah banyak di alam kubur. Anak-anaknya 8 tahun ngadain yang namanya haul. Dia yang namanya sedekah nih dari ini nih. Ya tadi saya baru datang aja dan ada 3 air teman-teman. Ada air putih, Pokari sweat, sama es teh manis. Kemudian pokoknya Pak. Tinggal susu sama kopi itu keluar ini. Ya. Malam yang amat mulia kalau orang soleh, orang yang baik, ketika dia wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin amalnya udah banyak. Bani gelas, kalau isinya udah penuh, kemudian kita tawarin air lagi, kira-kira apa yang terjadi? Orang yang amalnya udah banyak, amal kebaikan yang sudah bagus, kita doakan. Apa tujuan doanya? Ini gelas sudah penuh. Dengan kita mendoakan almarhumah datang ke majelis haulnya bukan semata-mata untuk almarhum dan almarhumah, kelebihannya untuk kita semua yang hadir. Yang apa-apa? Malam minggu kita duduk di sini dengan ceramah sambil makan kue. Enak Pak. Ya, baca surah Yasin dapat pahala, mendoakan orang yang sudah tiada bukan hanya buat mereka, tapi juga buat kita yang masih hidup. Kenapa demikian? Karena ini merupakan segala sesuatu yang amat bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah. Maka kata Rasulullah SAW, ma'akalta fa'ablaita. Apa yang kau makan itu semuanya akan habis Pak. Ini malam hari ini kita makan lemon, kita makan melon, kita makan rambutan, apa sih Bang? Gili. Iya, gili. Besok kira-kira keluarga gilanya apa enggak? Keluarga gilanya apa enggak? Kita makan sate, kita makan durian, itu nggak mungkin keluar itu lagi. Semua yang kita makan pasti akan binasa. Wa ma labista fa'alaika, yang kita pakai pasti rusak. Nih, baju kita nih, kalau tiap hari sama malam kita pakai, kira-kira rusak apa enggak? Rusak. Ya, bukan rusak aja, bengong Pak. Kalau kita pakai tiap hari, ya motor tiap hari kita pakai nggak diservis, kira-kira rusak apa enggak? Mobil tiap hari tuh kita warawiri ke sana ke sini, pergi pulang naik mobil ke sana. Kalau nggak diservis rusak apa enggak? Ini tiap hari dipakai rusak apa enggak? Ini rusak apa enggak? Maka kata Rasulullah, yang kamu makan akan habis, yang kamu pakai akan binasa. Wa ma tasaddaqta fa'alqaita, yang kamu sedekahkan pasti akan kekal. Ini almarhum keluarga besar pada malam hari ini undang kita semua
mendoakan orang-orang yang sudah tiada. Beliau sedekah kepada kita. Ini adalah merupakan salah satu sedekah jariyah yang insya Allah mengalir ke alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita hidup di dunia ini, Pak, jangan terlalu pelit. Rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, sebagian kita infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dalam Al-Quran diceritakan orang-orang yang sudah masuk di alam kubur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Seandainya ajalku ditunda saja, maka aku akan melakukan sedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Apalagi malam hari ini nih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita baca surah Yasin. Niat yang pertama minta untuk dipanjangkan usia kita. Niat baca Yasin yang kedua kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Kita baca surah Yasin yang ketiga dengan niat untuk ditetapkan iman dan Islam kita serta diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ketika pada malam hari ini doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan melupakan untuk kita sedekah. Kenapa demikian? Karena itulah salah satu kata Rasulullah, ketika manusia semua sudah wafat dipanggil oleh Allah, ada 3 hal yang masih mengalir kepada alam kubur. Di antaranya adalah sedekah yang kita keluarkan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya manusia, Pak, ya, sekurus-kurusnya ayam pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ayam pasti ada tulangnya. Ini pada malam hari ini almarhumah yang kita haulkan, yang kita doakan, tentunya semasa hidupnya dulu banyak melakukan salah. Begitu pula banyak kebaikan yang dia lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna, semuanya pasti ada kekurangannya. Maka sering kalau kita baca surah Yasin, kalau kita baca tahlil, itu ada kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walahu walaha walil mu'minina wal mu'minat. Apa tujuannya? Untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang sudah tiada. Apalagi kalau masih banyak anak-anaknya, masih banyak cucu-cucunya. Suatu ketika ada dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, pernah datang seorang sahabat, seseorang kepada Bani Salamah. Kemudian Bani Salamah ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan untuk saya berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua itu sudah tidak ada? Nabi mengatakan qaulu bala, ya. Nabi mengatakan masih bisa kita berbakti. Ini bakti kita nih. Setiap kita kan belum tentu orang tua, tapi setiap kita adalah pasti anak yang memiliki orang tua. Apalagi kita nih, orang kampung menyebutnya berdoahan. Ya, kita menggahan kalau orang tua kita masih hidup, kita tengokin Pak orang tua. Jangan kita datang ke rumah orang tua yang ada nyusahin, Gak pernah membahagiain orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada. Yang orang tua kita nggak ada di bulan adalah menyambut bulan suci Ramadan. Udah urut, udah pantas kita namanya apa yang biasa kamu? Kuburan. Ya, kita yang namanya rowahan, kita yang namanya nyekar. Kenapa? Mau nanti memasuki bulan suci Ramadan. Udah pantas itu. Kenapa demikian? Karena ini adalah tradisi kita. Kita kenal orang tua karena sebab beliaulah kita semua ini hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ada namanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, memberikan sebuah nasihat. Beliau katakan, ya bunayya, inna nasa salasatu aslas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi kepada 3 komponen.
ada 3 hal ini Pak dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama sulusun lillah. Sepertiga nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sulusun li nafsi. Sepertiga akan kembali kepada kita. Wa sulusun lidur, dan sepertiga akan dimakan oleh binatang tanah. Ini kita namanya manusia Pak. Kenapa dinamakan manusia? Karena terdiri dari jasad dan ruh. Suatu ketika kita akan nyusul kepada almarhumah, ruh kita nggak ada. Kalau ruh kita nggak ada, kira-kira dinamakan manusia atau tidak? Nanti kalau ruh kita udah nggak ada, dinamakan manusia apa nggak ada? Ada. Namanya apa? Ya, dinamakan apa namanya? Mayat. Jenazah. Orang mayatnya dimandinya kapan? Orang jenazah dikuburnya kapan? Kira-kira disebutkan mayat atau disebutkan manusia? Mayat disebutkan Pak. Bahkan bukan hanya itu saja, nama kita tuh udah gak ada. Yang dipanggil cuma jenazah doang. Yang disebut hanya mayat doang, namanya itu udah gak ada, dihilangkan. Kenapa? Karena ruh kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepertiga yang ada dalam diri kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan lagi manusia. Maka kalau ada ruhnya saja, jasadnya enggak ada, namanya. Kalau tadi jasadnya doang ada, ruhnya enggak ada, kembali kepada Allah, namanya mayit jenazah. Kalau ada ruhnya doang, jasadnya enggak ada, namanya. Pak, jadi mengong. Ruhnya doang, jasadnya enggak ada, namanya memati itu. Namanya makhluk gaib, bukan setan. Coba kita lihat, setan kira-kira ada jasad apa enggak? Bisa kelihatan apa enggak? Ini cuma ada ruhnya doang, jasadnya enggak ada. Maka oleh karena itu kita selain masih dinamakan manusia, masih dinamakan orang, ada jasad dan ruh kita. Dan nanti tergantung limit yang Allah berikan kepada kita Pak. Maka sering saya katakan Rasulullah itu usianya hanya 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar bin Khattab umurnya 63 tahun sebagaimana riwayat Imam Muslim. Bahkan Rasul memprediksi umatnya, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya takaran umat Rasulullah itu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu zalik, dan sedikit orang yang melampaui usia tersebut. Ya Bu ya, usianya berapa kan? Ada nggak orang masih usia 70 tahun? Hah? Mungkin lah, mungkin. Ya, alhamdulillah. Orang saya tamat kayak gini, nenek-nenek tutup minum. Di kampung saya, nenek saya itu usianya 100 tahun. Katanya kata Rasulullah, usia umat Nabi nggak sampai 70 tahun. Kok ada orang sampai baya gini usianya lebih dari 70 tahun? Saya katakan Bu, yang pertama hadis ini bisa kita pahami secara hakikat. Memang udah jarang orang yang usia lebih daripada 70 tahun. Kalaupun ada, hadis ini dipahami secara majazi. Orang yang sudah lebih dari 70 tahun, ketika dia masih hidup, bisa jadi ada organ dalam tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Mungkin matanya yang tadi melihatnya jelas, ketika usia sudah lebih 70, matanya merem-merem. Kecuali kalau lihat janda, alhamdulillah. Udah aja Pak. Hati-hati ya kalau lihat baca Quran ini masih udah sekali aja nih. Ada minat dulu kalau janda aja kalau Ustaz, nenek saya matanya masih awas, pendengarannya juga masih bagus. Tapi ketika dia saya tanya, Nek, udah makan apa belum? Jawabannya belum. Padahal udah habis 2. Dan apa aja Pak? Tanya. Makanya inilah kata Rasulullah, umat Nabi tidak lebih dari 70 tahun. Bisa dipahami, emang udah langkah manusia lebih dari itu.
Makna yang kedua bisa jadi ketika orang itu lebih daripada 70 tahun ada organ yang tidak berfungsi dengan baik, maka kita yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, kita gunakan perbanyak untuk kita membawa bekal untuk kita nanti hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Seperti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sulusun li nafsihi, seperti dia untuk diri kita Pak nih. Kita semasa hidup di dunia, kaki kita nih kebanyakan melangkah kemana? Apakah ke majelis taklim? Apakah kita ke mushola? Apakah kita ke masjid? Apakah kita kebanyakan melangkahnya ke rumah janda misalnya? Ya, ini lebih banyak mana? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, perbanyaklah. Di antaranya adalah kita sholat, kita sedekah, berbuat baik kepada orang lain. Karena pada hakikatnya orang-orang yang melakukan amalia tadi dikatakan tuh, ya seperti Baibul lain, al-maitu fi qabrihi kal-gharikil muqawmis. Orang yang wafat mati di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam Pak. Tenggelam mana? Bukan tenggelamnya di dalam alam, tenggelamnya di tengah-tengah laut. Kalau amalnya dia banyak, maka itulah yang senantiasa akan membantu dan menemani dia di alam kubur. Tapi kalau semasa hidup di dunia, sholat gak pernah, ke masjid apalagi, disuruh berbuat baik nggak pernah ada maunya, maka orang kayak gitu bisa jadi di alam kubur dikemplangi malaikat. Ya, kenapa? Banyak majelis taklim, banyak ustaz, banyak dai memberikan nasihat masalah agama, tapi hatinya tidak terbuka untuk melakukannya. Maka kita berdoa, alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kumpul di tempat yang mulia dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Luqmanul Hakim, sepertiga kembali kepada Allah, sepertiga untuk diri kita, wasusul hidup, sepertiga untuk binatang tanah. Ya, seganteng apapun kita hidup di dunia, secakap apapun kita hidup di dunia, sekuat apapun kita ada di dunia, pada akhirnya jasad kita ini bukan untuk kita, tapi untuk binatang tanah. Diri kita yang cakep kayak Andi Bu, benar Bu? Bukan cakep yang berorang, bukan. Cakep kayak artis, tetap aja semua itu nanti untuk binatang tanah. Maka kita berdoa. Tadi Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya, siapa saja membaca surah Al-Mulk, maka insya Allah jasadnya dia akan terjaga dari binatang. Ya, ini saya tahadus di Mahmud. Kebetulan ada di kampung saya itu ibu-ibu rajin banget aja Pak. Rajin banget ya, baca surah Yasinnya, baca surah Al-Mulknya. Enggak lama di kuburnya di Bata Bintang. Karena busur ada tuh keluarganya. Karena ada yang namanya jenazah. Digali itu jenazah, ternyata itu jenazah yang digali kain pocongnya masih rapi. Padahal sudah 10 tahun lebih. Orang-orang yang belakangan wafatnya ketika dilihat itu kain kafannya sudah robek, bahkan sudah ada yang namanya tulang belulang. Ketika digali itu masih rapi. Bahkan kalau mereka tanya ini sudah merupakan pembunuh lama ini, ya, tapi bajunya masih baru. Ditanya sama Sahibul Bait semasa hidupnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang biasa. Apalagi para wali min auliyaillah, orang-orang soleh, insya Allah dengan dia melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan hanya selamat di alam kubur, tapi terjaga dari binatang-binatang tanah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang sama 10 Pak nih. Yang terakhir kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mendoakan almarhumah, mudah-mudahan doa kita
pada bulan suci Ramadan dengan kondisi sehat walafiat. Almarhumah yang telah kita kirimkan doa, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya hadhihi al-Fatihah.